Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM yang berbahagia, alhamdulillah ini program pengajian on air dan online bisa berjalan kembali. Alhamdulillah malam ini yaitu pengajian oleh Al-Ustadz Mahfud Effendi. Beliau akan membawakan materi dari kitab Bidayatul Hidayah. Program pengajian on air dan online ini kerjasama antara Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kutai Timur dan Radio Al-Hikam yang diadakan setiap malam jam 9 sampai jam 10. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat. Pada Ustadz Mahfud Effendi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, pendengar setia Radio Al-Hikam, para pemirsa live streaming di Facebook ataupun Instagram, serta para hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk datang langsung ke studio Radio Al-Hikam ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah selalu mendapatkan ridho, selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan atau materi yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Namun sebelum kita memulai, mari kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada mu'alif liridha'illah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan Syekh Al-Imam Alamah Al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali At-Tusi. Lahu wa lana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Adabul isti'dad lisairis shalawat. Bab ini atau materi atau fasal ini pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang etika untuk menyiapkan diri atau untuk menyibukkan diri untuk apa? Untuk melaksanakan sholat fardu yang dalam fasal ini. Yang bagi ayas ta'idda qabla zawali lis-sholati dhuhri faqaddimil al-qailulata. Yang bagi mengkosayekjo, artinya seyogyanya bagi kita semua untuk apa? Ayas ta'idda, untuk menyiapkan diri qabla zawal, sebelum zawalnya matahari, sebelum melingsirnya, sebelum tergelincirnya matahari. Untuk apa? Lis-sholati dhuhri, untuk sholat duhur. Faqaddim, maka lakukanlah atau maka dahulukanlah al-qailulata, yakni qailullah, tidur siang atau tidur sebentar di waktu siang sebelum menjelang waktu masuknya sholat duhur. Ingkana laka qiyamun fil lail, artinya qailullah ini jikalau kamu, jikalau semuanya qiyamun fil lail, artinya setelah melakukan qiyamul lail, semalaman mungkin sholat sunnah, berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, memohon segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu malamnya sedikit tersisa. Artinya jikalau dibandingkan dengan orang yang biasa, yang tidak qailullah, yang tidak qiyamul lail, maka ada sedikit perbedaan waktu untuk tidurnya. Jikalau orang yang tidak qiyamul lail mungkin waktu tidurnya 8 jam.
Namun jikalau ini mungkin saja qiyamul lail sampai 2 jam, maka waktu untuk tidurnya adalah 6 jam. Tentu ini ada selisih atau ada sedikit perbedaan. Dirasa apa? Dirasa nanti siangnya mungkin agak dirasa ngantuk. Nah, waktu inilah sebelum menjelang sholat duhur kita dianjurkan untuk apa? Untuk qailullah, tidur siang sebentar bagi orang-orang yang telah melaksanakan qiyamul lail di malam sebelumnya. Ini merupakan satu rukhsah atau satu keringanan bagi orang-orang yang mendapatkan atau orang-orang yang telah melakukan qiyamul lail. Au sahrun fil khair, atau orang-orang yang jaga malam fil khair, di dalam kebaikan. Kalau kita ibaratkan jaga malam ya seperti halnya kita ini di setiap RT itu ada apa? Poskamling atau posko. Nah, jaga malam itu bisa kita ibaratkan untuk apa? Fil khair, dalam kebaikan. Jelas kita ronda, kita poskamling, tujuannya bagus, tujuannya baik. Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya kita berjaga dalam hal kebaikan. Bisa juga bagi orang-orang atau di antara kita yang mendapatkan ini apa namanya? Shift atau kerja di waktu malam. Kalau kita memang kerja, kita niatkan untuk ibadah, kita niatkan untuk apa? Untuk menafkahi anak, istri, sudah barang tentu ini merupakan ibadah. Nah, ini bisa kita ambil atau bisa masuk dalam kategori sahrun fil khair. Artinya orang-orang yang jaga malam apa? Di dalam kebaikan. Fa inna fiha al-ma'unah, fa inna fiha ma'unatan, karena sesungguhnya di dalam qailullah tadi atau tidur sebentar di waktu siang itu terdapat apa? Ma'unatan. Ini dapat menolong ala qiyamil lail, bagi orang-orang yang telah melaksanakan qiyamul lail. Kama anafis sahur ma'unatan ala siyamin nahar, sebagaimana atau sebagai halnya kita telah melaksanakan sahur ini dapat menolong bagi orang-orang yang berpuasa di siang harinya. Tentu ada perbedaan bagi siapa yang sahur atau siapa yang tidak melaksanakan sahur. Nanti di siang hari mungkin yang tidak sahur itu kelihatan agak lemas, agak ngelentuk atau apalah. Namun bagi orang-orang yang sudah terbiasa tidak melaksanakan sahur, ya mungkin tidak ada perbedaan. Lebih baiknya kalau kita puasa apapun sunnah atau wajib, maka kita melaksanakan sahur, karena di dalam sahur itu banyak berkah. Ya, dan itu dapat menolong bagi kita dalam melaksanakan puasa di siang harinya. Wal qailulatu min ghairi qiyamil lail, min ghairi qiyamin bil laili, kas-sahur min ghairi siyami bin nahar. Ini diibaratkan karena memang kalau kita ambil sepotong dari keterangan dari kitab ini, di sepotong paling awal ini kalau kita baca hanya sepotong ya, tidak dilanjutkan, maka seyogyanya bagi kita semua ya untuk menyiapkan diri sebelum sholat, sebelum waktu tergelincirnya matahari, untuk apa? Mendahulukan tidur siang. Kalau potong sampai sini tidak in kana laka qiyamul lail aw sahrun fil khair, maka semuanya orang bisa melaksanakan qailullah. Artinya ini qailullah ini sebenarnya dalam fasal ini dijelaskan hanya untuk orang-orang tertentu yang memang di malam harinya itu waktunya sedikit banyak digunakan untuk apa? Untuk beribadah atau untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, ini diibaratkan lagi wal qailulatu min ghairi qiyamil lail. Nah, ini jikalau ada orang yang qailullah, tidur sebentar di waktu siang hari sebelum melaksanakan sholat duhur, masuk sholat duhur, min ghairi qiyamin bil lail, tanpa dengan melaksanakan sholat malam, ini diibaratkan kas sahur bagi orang-orang yang telah sahur min ghairi siyamin bin nahar. Ini diibaratkan orang yang sahur tapi di siangnya dia tidak puasa. Lah, lantas buat apa dia repot-repot melaksanakan sahur, sedangkan di siang harinya dia tidak melaksanakan puasa. Nah, ini diibaratkan seperti itu. Ya, maka kesimpulan yang dapat saya garis bawahi bahwa qailullah di sini merupakan khususiyah atau merupakan hal yang khusus bagi orang-orang yang telah melaksanakan qiyamul lail dan orang-orang yang melakukan kebaikan di malam hari. Karena memang sudah barang tentu waktunya agak sedikit
banyak pasti berbeda, banyak tersita, tidak digunakan untuk tidur sebagaimana orang banyak. Faida kulta, maka ketika kita tertidur atau kita tidur qailullah tadi, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah, angtas tayqidha, untuk apa? Untuk bangun qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Jadi kalau kita masuk sholat zuhur itu jam 12, ya kita qailullah jam 11. Nanti sebelum masuk atau sebelum tergelincir ada qabla zawal, ini kita sudah bangun. Artinya sungguh-sungguh bangun, bukan lantas kemudian ada azan, suara azan, orang yang azan malah diumpat. Ini jam berapa kok sudah azan? Ganggu saja. Orang masih tidur nyenyak, masih santai, kok sudah ada yang teriak-teriak, itu bahaya jika seperti ini ya. Artinya jikalau memang kita qailullah sebentar, maka segeralah bangun. Jangan kita enak-enakan atau enak-enakin. Untuk apa? Untuk terus tidur. Qabla zawal, kemudian watawadhu, maka segera berwudulah, watahdur al-masjidah, untuk menghadir atau mendatangi masjid, waktu sholli tahiyatul masjid, dan kemudian kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid sebelum kita duduk. Watangdirul muadzin, dan kita menunggu muadzin, fatujibahu, dan kemudian menjawab kalau kita sudah mendengar adzan dari muadzin. Tsumma taquma, kemudian berdiri, fatusolli, dan sholatlah kamu arba'a rakaatin, sholat 4 rakaat akibaz zawal, sholat yang mengiringi zawal, tergelincirnya matahari, atau qabla zuhur, ini bisa. Karena Rasulullah SAW mutawiluhunna, memanjangkan sholat ini. Artinya 4 rakaat sebelum zuhur ini Rasulullah ini memanjangkan sholat pada waktu ini. Wayakulu hada, kemudian wayakulu, dan Nabi ini bersabda mengatakan hada waktu, atau inilah waktu, atau waktu inilah tuftahu fihi abwabus sama. Di waktu-waktu inilah pintu-pintu langit itu dibuka. Fa uhibbu, dan aku suka, dan aku senang, ayyurfa'ali fihi amalus soleh, dan aku senang amal-amal kebaikanku diangkat saat itu. Ya, ini merupakan salah satu keutamaan atau salah satu fadilah jikalau kita melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi tadi. Wahadil arba'atu, atau inilah 4 rakaat itu tadi qabla zuhri, yang dilakukan sebelum sholat fardhu zuhur, sunnatun muakkadatun, itu sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dikukuhkan ya. 4 rakaat itu tadi. Fafil khobar, dan di dalam hadis atau sebuah keterangan, annaman, sesungguhnya man, atau sesungguhnya orang, sholla yang shollahunna, yang sholat hunna hadil arba'ah, artinya orang yang sholat 4 rakaat itu tadi, fa ahsana ruku'ahunna, dan dia membaguskan atau dia menyempurnakan rukuknya, artinya penuh dengan tumakninah, tidak tergesa-gesa ya. Wa sujudahunna, dan sujud dari 4 rakaat tadi, sholat, maka sholat ma'ahu, dengannya, dengan orang tadi, orang yang sedang sholat tadi, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu ilal lail, yakni sambil seraya memohon ampun bagi dia sampai dengan malam. Artinya jikalau kita melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur dan kita menyempurnakan, kita membaguskan rukuk dan sujudnya, artinya semua rukun yang ada di dalam sholat, maka di dalam sholat itu kita disertai dengan 70.000 malaikat yang membarengi kita dan memohonkan ampun bagi kita sampai dengan malam telah tiba. Artinya ini juga satu fadilah atau satu keutamaan. Artinya kalau kita memang dari mulai subuh sampai kita akan tidur, jikalau sedikit banyak mengamalkan apa yang telah disampaikan dari beberapa imam-imam kita, maka sudah barang tentu ini menjadi hal yang sangat bagus untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit pun tidak masalah, kita satu fasal pun atau satu kebiasaan yang baik
Misalkan kemarin banyak hal-hal yang sudah kita pelajari, di antaranya ketika masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kita masuk ke masjid, kemudian doa-doa yang dibaca itu kita amalkan satu persatu. Kalau memang secara langsung berat, maka seperti yang saya sampaikan, maka kita cicil sedikit demi sedikit, tidak masalah. Yang penting kita belajar beristiqomah. Dan mudah-mudahan kita semua yang melakukan mulai dari hal-hal yang kecil diberikan kekuatan oleh Allah agar apa? Agar kita dapat istiqomah. Karena memang istiqomah itu berat, ya, sangat berat. Maka kita berusaha bagaimana kita bisa melaksanakannya. Setelah melaksanakan sholat 4 rakaat tadi, kemudian thumma sholil fardhu, kemudian sholatlah fardu, sholat fardu, artinya sholat duhur ma'al imam, dengan imam, sumbertani imam, artinya kita sholat dengan imam berjamaah. Summa sholi ba'dal fardi, kemudian sholatlah setelah melaksanakan sholat duhur, artinya setelah sholat duhur selesai maka dianjurkan untuk sholat lagi rakaataini, 2 rakaat. Kita dianjurkan melaksanakan atau melakukan sholat sunnah 2 rakaat fahuma, atau 2 rakaat ini minar rawatibi, dari sholat rawatib as-sabitati kang tetap. Artinya setelah melaksanakan sholat fardu zuhur, kita dianjurkan untuk ba'diyah 2 rakaat. Wala tastaghil, dan jangan sampai kita menyibukkan diri ilal asri, sampai dengan waktu sholat asar. Illa bita'allumi ilmin, kecuali dengan belajar ilmu atau menyibukkan hal-hal yang baik. Au i'anati muslimin, atau menolong orang muslim yang lainnya. Au qiraatil Quran, atau membaca Al-Quran. Au sa'yin, atau bekerja. Fi ma'asyin, di dalam mencari rizki atau mengais rizki. Litasta'ina bihi ala dinika, agar apa? Kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menolong agamamu. Artinya setelah sholat selesai, maka jangan menyibukkan diri dari hal apapun kecuali hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik ini dicontohkan di sini apa? Untuk belajar, atau untuk menolong muslim, atau menolong orang lain, atau qiraatil Quran, atau bekerja, usain fi ma'ash, atau untuk bekerja untuk mencari rizki. Artinya setelah sholat selesai kita dianjurkan untuk apa? Untuk melakukan kebaikan sampai dengan masuknya sholat asar. Summa sholi 4 rakaatin, kemudian sholat 4 rakaat qoblal asar. Nah ini berarti sudah apa? Masuk sholat asar qoblal asri, sebelum sholat asar 4 rakaat. Wahiyya sunnatun mu'akkadatun, yakni sholat yang sunnah tapi yang di mu'akkad, sholat sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu sunnah yang tadi dikukuhkan atau sangat dianjurkan. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shala arba'an qabla al-asri, artinya rahimah memberikan rahmat siapa Allah, imra'an kepada orang, sholat yang sholat arba'an qabla al-asri, seorang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Artinya Allah akan mencurahkan rahmat, akan memberikan rahmat kepada siapapun bagi kita semua yang telah melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Ini Nabi mengatakan demikian. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah, ayyana laka du'ahu sallallahu alaihi wasallam, artinya kita dianjurkan untuk apa? Untuk mendapatkan bersungguh-sungguhlah untuk apa? Untuk mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar ini akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Ini merupakan doa dari Nabi, dan kita bersungguh-sungguh agar apa? Agar kita mendapatkan doa Nabi tersebut. Wala tastaghil, dan jangan sampai menyibukkan diri ba'dal asri, setelah salat asar, ila bimithli ma sabaqa qablahu. Artinya jangan sampai kemudian kita mengerjakan hal-hal yang tidak baik, ya. Ketika sholat asar sudah selesai, maka kita harus apa? Kita harus sama melakukan hal-hal yang baik di atas itu tadi. Sebagaimana kita belajar untuk menolong, kemudian untuk membaca Quran, berzikir, baca wirid, dan seterusnya. Intinya melakukan hal-hal yang baik yang sudah menjadi kebiasaan kita. Ini harus kita mudawamkan, ya, agar apa? Agar selalu istiqomah.
Wala yang bagi dan jangan wala yang bagi ang takuna auqatuka muhmal. Ini jangan sampai waktu kita, ya beberapa waktu kita itu muhmal. Muhmal itu lalai atau nanti agak kosong lah. Jangan sampai waktu kita ini banyak terbuang dengan sia-sia karena apa? Kita tidak melakukan amalan apapun. Fatastaghil, maka sibukkanlah diri kalian fi kulli waktin, di setiap waktunya. Artinya setiap waktu kita itu harus memiliki planning, harus memiliki rencana. Apa yang kita lakukan dalam sehari ini, maka harus kita atur. Agar waktu yang terus berjalan ini apa? Tidak berjalan atau tidak berlalu dengan sia-sia. Maka sekecil apapun, maka kegiatan harus kita rencanakan. Fi kulli waqtin bima ittifaqo kaifa tafaqo. Nah, sebagaimana yang telah disepakati. Bal yang bagi ang tuhasiba nafsaka. Akan tetapi kita sudah seyogyanya untuk apa? Ang tuhasiba, untuk introspeksi, untuk mengoreksi diri. Apa yang telah kita lakukan selama ini. Kalau selama ini mungkin dirasa terlalu jauh, maka hari ini apa yang sudah kita kerjakan? Apakah saya sudah mengerjakan amal baik, amal soleh? Apakah kita semua sudah mengerjakan hal-hal yang baik menurut agama? Maka ini bisa menjadi sarana apa? Untuk introspeksi, untuk mengoreksi diri kita. Wa turatib aurataka, dan kemudian menertibkan atau membaca aurat kita, wirid-wirid kita. Ya, zikir-zikir kita. Fi lailika wa naharika, di malam ataupun di waktu siang. Artinya wirid-wirid yang menjadi amalan kita, yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah menjadi rutinitas kita, maka urutkanlah atau aturlah, ya. Jangan sampai kemudian terlewati, jangan sampai kemudian kita tergoda oleh setan. Sebagaimana yang menjadi penjelasan di bab kemarin, kalau ketika ada semacam khotir atau waswas untuk meninggalkan aurat, untuk meninggalkan zikir, maka sesungguhnya syaitan itu sedang apa? Sedang memasukkan penyakit yang samar agar kita meninggalkan yang sudah menjadi kebiasaan kita, wirid dan seterusnya. Kalau kita sudah meninggalkan, maka sudah barang tentu di penjelasan kemarin mereka apa? Akan tertawa, akan menertawai kita dan akan menghina kita. Maka dari itu sekecil apapun amalan kita, sekecil apapun aurat atau wirid yang menjadi rutinitas kita, maka kita bersama-sama untuk apa? Untuk selalu melaksanakannya, untuk selalu menjalankannya agar kita istiqomah. Wa tu'ayyina likulli waqtin syuglan, dan perjelaslah di setiap waktu itu dengan hal-hal atau dengan kesibukan. Jangan sampai berlalu dengan sia-sia. Wala tu'thiru fihi siwahu fabidzalika. Artinya jangan sampai kita menggunakan waktu kita di luar jadwal yang sudah kita susun. Artinya hari ini kita mau ngapain, dari bangun tidur sampai kemudian akan tidur kembali, itu sudah ada skema, sudah ada schedule, sudah ada jadwal, agar apa? Agar hal-hal yang berjalan atau hal-hal yang akan kita lalui ini semuanya sesuai dengan perencanaan kita. Nah, itu pentingnya sebuah perencanaan agar kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari itu sesuai dengan arahan atau sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Fabidzalika tanharu barakatul awqat. Kalau memang sudah seperti itu, maka sudah jelas waktu kita semuanya akan penuh dengan barokah. Artinya jikalau memang kita dari pagi, siang, sore sampai malam sudah kita atur, sudah kita rencanakan, setelah ini kita ini, setelah ini kita ini, maka waktu atau peruntutan atau pengaturan waktu yang demikian ini digunakan untuk apa saja di dalamnya, ini insya Allah waktu kita akan penuh dengan barokah. Artinya dari awal sampai akhir, dari bangun sampai kemudian akan tidur lagi, maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk menyusun beberapa rencana, untuk menyusun beberapa agenda yang akan kita kerjakan pada hari itu. Itu harus menjadi suatu rutinitas, akan menjadi sebuah kebiasaan, akan menjadi good habit dalam kehidupan kita.
Fa amma idza tarakta nafsaka sudan, jikalau memang ini kita meninggalkan ya, mata intan ya, nafas atau hembusan nafas kita ini setiap kali hirup kemudian kita buang, hirup kita buang, ini merupakan apa? Merupakan permata, laki mata laha, yang merupakan apa? Yang tidak ada harganya, artinya tidak ternilai, mau dibeli apapun itu tidak bisa. Illa badalahu, dan ini tidak memiliki badal apa gantinya. Waktu itu ibarat permata yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu jangan sampai tadi di awal jangan sampai terlewat begitu saja tanpa amal soleh atau amal baik. Psikologi manusia itu ketika bayi, kemudian anak-anak, remaja, orang tua itu memang nanti akan kembali lagi. Awalnya anak kecil belum bisa jalan, bicara dan seterusnya, bahkan makan nanti masih susah disuapi. Selama semakin banyak tahun atau semakin lama maka menjadi orang tua mungkin penglihatannya sudah mulai kabur, mungkin pendengaran sudah mulai terganggu, makan mulai sudah tidak seperti masa-masa mudanya, 2 piring 3 piring habis lenyap. Tapi ketika sudah dewasa atau di usia sepuh, usia senja, maka makan dan semuanya itu akan kembali seperti anak-anak kecil, yang mana porsinya sudah mulai sedikit atau apapun. Artinya secara ilmu ya psikologi mereka akan bertemu di sana. Artinya seperti yang di awal tadi, jangan sampai kita semua menjadi orang-orang yang menyesal, menjadi orang-orang yang istilahnya kecewa, getun. Karena dulu waktu muda saya tidak seperti ini dan seterusnya. Sekarang sudah dewasa menyesal. Kalau memang tidak digunakan dengan sebaik mungkin, sudah pada tentu penyesalan itu akan menghampiri kita. Nah, untuk mencegah atau untuk mengantisipasi, maka bisa mulai saat ini, jikalau semuanya atau semua hal itu kita rencanakan, agar memang sesuai dengan jadwal, dan itu tidak ada kegiatan di luar yang sudah kita jadwalkan. Artinya semua amal atau semua kebaikan atau semua kegiatan agenda itu kita susun dengan rapi. Jam sekian sampai jam ini ngapain, itu sudah kita jadwalkan. Fala audalahu fala takun kal hamqa, jangan sampai kemudian seperti halnya orang-orang yang bodoh. Orang bodoh enggak orang bodoh sih, orang yang belum pandai. Hamak itu. Kalau orang bodoh kok kesannya itu negatif. Kalau kita mempelajari anak-anak, kalau kemudian ini kata-kata ini sering diucapkan, ini akan menjadi sebuah mainstream atau pola pikir bagi mereka. Atau malah nanti menjadi jadi umpatan atau menjadi bulian. Oleh karena itu kalau kita mendidik anak atau peserta didik, kata bodoh ini sebisa mungkin kita reduksi atau kita cari kata yang lainnya. Ya belum pandai tadi, lawan katanya kan pandai. Nah, karena memang kalau ini untuk menghindari maka belum pandai. Karena memang sudah menjadi kodrat anak itu semuanya memiliki kompetensi untuk memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Fala takun kal hamqa, jangan sampai orang menjadi orang yang belum pandai. Al-maghrurina, yang tertipu. Alladzina, mereka orang banyak, yafrahuna kulla yaumin biziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim. Ini orang yang tertipu itu adalah orang-orang yang bangga, orang-orang yang bahagia di setiap waktunya. Fi kulli yaumin biziyadati amwal, dengan apa? Dengan bertambahnya harta, namun disertai dengan berkurangnya umur. Jangan bangga jikalau memang setiap hari mal kita, harta kita semakin banyak. Jangan membanggakan diri di sini. Ya. Nah, ini kemudian fa ayu khairin fi malin yazidu umrin yanqus. Artinya tidak ada kebaikan mana sih? Ya. Kebaikan yang mana sih ini? Hartanya bertambah namun umurnya berkurang. Yang baik itu adalah apa? Jangan sampai kita membanggakan mal kita terus bertambah, namun amaliyah kita, namun amal soleh kita ini tidak bertambah.
Fala tafrah, dan jangan sampai kamu bahagia, jangan sampai kamu senang ila bi ziyadatil ilmi, kecuali dengan bertambahnya ilmu. Nah, ini yang dimaksud. Kalau memang bertambah harta, bertambah kedudukan, pangkat, jahmal dan seterusnya, maka jangan bangga. Karena memang yang ini yang patut itu adalah apa? Bi ziyadatil ilmi, kecuali dengan apa? Dengan bertambahnya ilmu. Au amalin, atau amal solihin yang soleh, atau amal soleh, amal-amal yang baik, maka kita bisa bangga. Fa innahuma rafiqoka, karena sesungguhnya ini keduanya, ya, ilmu yang bermanfaat dengan amal yang soleh ini adalah temanmu, yashabanika, yang menemanimu, fil qabri, di dalam kubur kelak, haitsu yatakhallafu angka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqoka. Ini dua hal ini, yakni ilmu yang bermanfaat dengan apa dan amal soleh ini yang akan menemani kita ketika semua orang sudah meninggalkan kita. Ketika dibawa ke makam, maka ahli waris kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, anak cucu istri, semuanya akan meninggalkan. Nah, dua hal ini, ilmu dan amal soleh atau amal baik, inilah yang akan apa? Yang akan menemani kita di dalam kubur. Jadi sedikit apapun, mari berlomba-lomba untuk apa? Melakukan amal soleh, amal baik, ya, amal yang bisa menolong umat atau menolong muslim yang lainnya, atau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu yang dapat apa? Yang dapat mengantarkan si empunya atau yang orang yang memiliki ilmu semakin apa? Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Di bab kemarin diterangkan bahwasanya indikator atau ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, salah satunya adalah tadi satu yang saya sebutkan, bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu mengantarkan orang yang memiliki ilmu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauh. Kemudian semakin rajin beribadah, taqarrub, ya. Bukan malah lantas kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Thumma idza safaratil syamsu, maka ketika matahari itu sudah mulai memerah, kuning kemerah-merahan, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah ta'uda ilal masjid, untuk kembali ke masjid qoblal ghurub, sebelum tenggelamnya matahari. Wa tastaghil bit tasbih, dan sibukkanlah diri kita semua bit tasbih, dengan bacaan-bacaan tasbih, wal istighfar, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in fadulah hadal waktu, maka sesungguhnya keutamaan waktu-waktu ini adalah kafadli maqabla tulu'i syamsi, sebagaimana keutamaan waktu di qabla tulu'i syamsi, sebagaimana keutamaan di waktu sebelum munculnya matahari. Qala Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Artinya bertasbihlah dengan memuji Allah Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum munculnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari. Dua waktu ini merupakan waktu yang bagus, utama untuk untuk melakukan amal kebaikan. Di sini dikatakan wasabbih, bertasbihlah, bihamdika, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Waqra qabla ghurubi syamsi, dan bacalah sebelum tenggelamnya matahari, wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghshaha wal muawwidatain al-falaq an-nas. Ini dianjurkan untuk membaca surat ini, wasyamsi sama al-muawwidatain. Kemudian wal taghrub alaika syamsu wa anta fil istighfar fa idza sami'tal adzan fa ajimhu qabla wa qul ba'dahu. Dan setelah istilahnya waktu sudah menjelang masuk sholat maghrib dan kamu telah mendengarkan adzan dan sudah menjawab adzan, maka waqul ba'dahu, dan ucapkanlah setelah menjawab itu semua adzan, Allahumma inni as'aluka inda inbari lailika wa idbari naharika wa huduri sholatika wa aswati du'aika tu'tiya Muhammadinil wasilatal ilah wasyarafa wad darajatar rafi'ah wa ba'atsu maqamma mahmudal ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad wa du'au kama sabaqa thumma shalis, dan doa sebagaimana yang telah lalu.
Ini di doa ketika kita sudah menjawab adzan di waktu ghurub atau di waktu tenggelamnya matahari. Summa sholli, kemudian sholat al-fardhu yang sholat fardu. Artinya setelah adzan iqamah maka sholatlah fardu. Ba'da jawabil muadzin, setelah menjawab muadzin wal iqamah. Wa sholli ba'dahu, dan sholat setelahnya. Rakaat ini yang 2 rakaat, artinya sholat 2 rakaat setelah sholat maghrib qabla ang takallama fahuma ratibatul maghrib, sebelum kita berbicara. Artinya setelah sholat maghrib selesai wirid doa baca, maka jangan ini ang tatakallama qabla ang tatakallama, jadi sebelum kita berbicara. Artinya jangan berbicara dulu sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat ba'diyah. Fahuma 2 rakaat ini ratibatul maghrib, yakni sholat yang rawatib yang mengiring-iringi akibat tadi. Wa in sholaita ba'dahuma, dan setelah kamu sholat 2 rakaat tadi, maka ini arba'an tuti lahunna fahunna aidan sunnatun wa in amkanaka tanwiya i'tikaf. Artinya setelah sholat 2 rakaat tadi, kita juga dianjurkan untuk sholat 4 rakaat, sholat awabin. Salat yang dilakukan setelah atau di antara isya ini, 2 waktu isya, yakni maghrib dan isya. Ini ada anjuran juga. Fahunna aidan sunnatun, dan ini juga merupakan sunnah. Salat sunnah. Wa in amkanaka, dan ini jika memungkinkan atau memungkinkan tanwiyah al-i'tikafa. Ini kita dianjurkan untuk niat beriktikaf. Jadi berdiam diri di dalam masjid ilal isya'i, sampai dengan tiba waktu sholat isya. Wa tuhyi ma bainal isya'ini, dan kita menghidup-hidupkan atau mengerjakan sholat di atas tadi, 4 rakaat tadi. Bainal isya'ini, di antara isya 2 ini. Bis sholatin, dengan sholat. Faf'al, maka lakukanlah. Waqad faqad warada fi fadli dzalika wala yuhsa wa hiya nasyiatul laili. Artinya keutamaan dari sholat 4 rakaat tadi, sholat awabin tadi setelah ba'diyah maghrib, maka ini keutamanya adalah la yuhsa, tidak terhi atau 4 rakaat ini nasyiatul laili, merupakan ketegasan dari ayat nasyiatul laili, li'annahu awwalu nasyatin, karena sesungguhnya ini merupakan permulaan malam. Wahya sholatul awabin, yang 4 rakaat itu tadi dikatakan sholat sunnah awabin, yakni sholat kita melaksanakan ba'diyah maghrib untuk menghidupkan waktu antara maghrib sampai dengan isya. Itu kita disunahkan atau dianjurkan untuk mengerjakan sholat 4 rakaat ini atau sholat awabin. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala junubuhum anil madaji faqala hiya sholatu ma bainal isya ini. Artinya apa maksud dari ini ya? Faqala ta'ala tadi itu tatajafa junubuhum anil madaji ini. Artinya lambung mereka jauh anil madaji dari tempat tidur. Faqala Nabi hiya sholatu ma bainal isya ini. Artinya ini adalah sholat yang di antara isya 2 tadi, maghrib, antara maghrib dengan isya. Fa innaha tadhabu bimulaghati awalin nahari wa tuhazibu akhirahu. Artinya sholat awabin ini dapat menghilangkan dosa atau dapat menghilangkan dosa. Akibat apa? Akibat omong kosong, akibat gurauan, akibat candaan-candaan yang tidak ada faedahnya atau tidak ada gunanya. Awalan nahar, di waktu pagi atau di permulaan hari, waktu hadzibu, dan dapat membersihkan akhirnya artinya umpama ucapan-ucapan atau kata-kata atau perkataan yang omong kosong, candaan atau bualan. Nah, ini dapat dihapus sebab ketika kita melaksanakan sholat awabin ini merupakan fadilahnya juga. Kemudian juga faedah dakhala, selanjutnya faedah dakhala waktu isya, dan ketika masuk manjing
waktu sholat isya fasholli 4 rakaat qabla al-fardhi, maka dianjurkan untuk sholat 4 rakaat sebelum sholat isya. Ihya'an menghidupkan atau untuk memelihara lima bainal adzaini, untuk di antara dua adzan. Fadlu dzalika katsiratun, dan keutamaannya itu telah sangat banyak sekali. Wa fil khabar anad du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddun. Artinya ketika di antara azan dan iqamah itu kita melaksanakan sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dalam sebuah khabar, dalam sebuah hadis, anna du'a, sesungguhnya doa bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah, la yuraddun, itu tidak ditolak. Artinya mustajab, diterima. Nah, ini salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa, salah satunya adalah ini, yakni di antara di antara adzan dan iqamah ini. Kemudian ketika hujan, turunnya hujan, Tanzilur Rahmah, itu juga di sana waktu-waktu yang mustajab. Ini yang berkaitan dengan doa. Kemudian summa sholli fardhu, kemudian sholatlah fardu. Artinya sholat fardu isya itu tadi, wa sholli, dan sholat ratibata rakaat ini, sholat rawatib 2 rakaat. Waqra' fihima suratul sajadah wa tabarakal mulki wa surah yasin wa dukhan. Ini ketika kita melaksanakan sholat rawatib isya ini, kita dianjurkan 2 rakaat ini kita membaca apa? Membaca yang pertama adalah surah As-Sajdah, kemudian Tabarak, kemudian surah Yasin atau Dukhan. Dukhan panjang ini, Yasin panjang pula ini. Ya, artinya ini pilihan, anjuran. Kalau memang tidak bisa ini Pak terlalu panjang, ini ngantuk dan seterusnya, ya bisa, karena memang sunnah. Ya, itu bisa diganti dengan yang agak pendek, itu tidak masalah. Fadzalika ma'tsurun, sebagaimana hal yang itu tadi, fabidalika adalah membaca surah-surah itu telah dicontohkan oleh Nabi. Ma'tsurun, fabidalika ma'tsurun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sholli ba'dahuma, dan salatlah setelah 2 rakaat tadi 4 rakaatin, salat 4 rakaat. Wa fil khabar ma yadullu ala azimin fadliha. Tsumma sholil witra, dan setelah itu kita dianjurkan, setelah 2 rakaat tadi kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat 4 rakaat tadi itu. Setelah selesai tsumma sholli al witra, maka lakukanlah atau dirikanlah sholat witir. Ba'daha, setelah 4 rakaat tadi, salasan bi taslimaini, sholat witir 3 rakaat bi taslimaini, dengan 2 kali salaman atau 2 kali salam. Wabi taslimatin, dan 1 salam, wahidatin, yang 1 salat witir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha sahbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas al muawwidatain fa in kunta aziman. Nah, jadi setelah kita selesai melaksanakan salat isya, kemudian salat rawatib, kemudian 4 rakaat, setelah itu kita dianjurkan untuk salat witir 3 rakaat. Minimnya witir atau yang paling sedikit akol, yang paling sedikit itu adalah 1. Kita tidak apa-apa melaksanakan sholat witir 1 rakaat, tidak masalah, sudah sah itu. Ya. Kemudian kita bisa juga 3 bilangan ganjil, 5, 7, 9 sampai 11. Yang paling banyak adalah 11. Yang paling keutamaannya yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi adalah salasan ini. Artinya witir yang 3 rakaat ini merupakan salah satu bilangan ganjil yang sama di antara yang lainnya, atau keutamaannya terletak pada salasan itu tadi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u di dalam salat witir tadi, Nabi membaca surah Sahbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas, kemudian al muawwidatain. Fa in kunta aziman, dan jikalau kamu aziman, azam itu menyengat niat, azam itu memiliki keinginan, memiliki sebuah harapan, cita-cita, ala qiyamil lail, untuk melaksanakan qiyamul lail, fa akhir al witra, maka akhirkanlah salat witir.
Namun jikalau kita tidak bangun atau tidak memiliki niat untuk bangun tengah malam melaksanakan sholat malam dan sholat witir, maka lakukanlah sholat witir di awal. Akhirnya sebelum menjelang kita masuk atau sebelum kita istirahat, maka kita melaksanakan sholat witir. Namun ketika kita memiliki azam, keinginan yang kuat, nanti tengah malam saya insya Allah jam 1, jam 2 saya akan bangun. Untuk apa? Untuk qiyamul lail. Maka kalau memang seperti ini, maka ala qiyamil lail fa akhir al witr, maka akhirkanlah sholat witirmu. Liyakuna akhira sholatika bil lail witron. Agar apa? Agar terakhir dari rangkaian sholat kita ini adalah sholat witir. Oleh karena itu sholat witir merupakan puncak atau penghujung sholat seseorang bagi kita semua. Sumastagil, maka sibukkanlah dirimu ba'da dzalika, setelah kita sholat witir, maka sibukkanlah diri kita semua bimudzakarati ilmi, dengan bimudzakarati ilmin, untuk belajar ilmu au mutolaah, atau untuk deres, membuka kembali pelajaran-pelajaran yang telah berlalu. Siapa tahu lupa, siapa tahu masih belum difahami. Maka ini menjadi hal yang bisa dikerjakan setelah kita selesai melaksanakan sholat witir. Au bimutalaati kitabin wala tastagil, dan jangan sampai kita menyibukkan diri bilahwi, dengan candaan atau dengan omong-omong kosong. Ini sebenarnya kita menjadi pukulan bagi kita semua. Ya. Apapun yang kita kerjakan, ya, wala tastagil, maka jangan sibukkan diri kita dengan apa? Hal bilahwin, dengan candaan, dengan omong-omong kosong yang itu pada akhirnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Walabin, dan main-main. Nah, ini juga termasuk juga kita canda-canda, omong kosong, kemudian main-main juga tidak boleh ini. Wala tastagil, jangan menyibukkan diri. Karena apa? Wa yakunu dzalika khatimatul a'malika. Karena memang sesungguhnya khotimah, pungkasan atau dari akhir dari amal-amal kita itu qabla naumika, sebelum kita beranjak istirahat atau sebelum tidur. Artinya sebelum kita istirahat total atau istilahnya kita tidur, maka jadikanlah amal-amal soleh, amal-amal kebaikan itu menjadi amal yang terakhir ketika masih terjaga menjelang tidur. Jangan sampai kemudian kita candaan gurauan yang tidak jelas akhirnya. Artinya ini dikhawatirkan, kenapa? Ini menjadi akhir dari kehidupan kita. Bahaya nanti itu. Karena di sini lanjutannya fa innal a'mal bil khawatimiha, karena sesungguhnya amal yang mendapat atau mendapatkan penilaian itu adalah bil khawatimiha, amal-amal yang terakhir. Nah, jadi kesimpulan dari maksud atau ibarah ini bahwa setelah kita melaksanakan sholat isya, rangkaian ibadah-ibadah sunnah, rawatib dan seterusnya, kemudian kita dianjurkan untuk mutolaah, mudzakarah dan seterusnya, witir juga ya, witir, kemudian kita belajar. Nah, setelah belajar ini kita dianjurkan apa? Untuk selesai. Artinya sebelum tidur, waktu atau kegiatan yang terakhir dari kita adalah bernilai ibadah. Jangan sampai akhir dari pekerjaan satu hari ini itu merupakan yang tidak ada artinya sama sekali. Sehingga apa? Sehingga mohon maaf dikhawatirkan jikalau kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan yang kurang baik. Nah, harapannya ketika kita melaksanakan ibadah witir, kemudian kita tahajud dan seterusnya lah, qiyamul lail kalau memang bisa, dan seterusnya kita mudzakarah tadi, belajar, kemudian mempelajari, mutolaah, baca Quran atau zikir atau apa. Harapannya kalau memang kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita amal yang terakhir yang kita kerjakan adalah amal soleh. Mudah-mudahan kita semua kelak dimatikan atau diambil nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah, atau dalam keadaan kita sedang melaksanakan hal yang baik. Naudzubillah dari min su'il khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk materi atau untuk pembahasan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyak apa yang saya sampaikan, sedikit banyak apa yang telah kita pelajari. Mari kita bersama-sama. Saya di sini tidak mempelajari, saya di sini tidak menggurui.
Ya, kita semua sama-sama belajar untuk apa? Untuk mengamalkan hal yang terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Apabila ada kata-kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan dari ucapan saya atau dari penyampaian saya mohon ampun dan mohon maaf. Akhir kata, ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia bersama kami 91,9 FM Radio Al-Hikam, media dakwah informasi dan hiburan keluarga.